Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Antiderma, mahasiswa PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 23 811 30908, kelas A19. Dengan ini saya membuat video memenuhi tugas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, lebih-lebih mendapatkan nilai yang positif, nilai yang baik. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan pujian serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas limpahan maghfirah, taufik, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, lebih-lebih kita diberi nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu, bisa berkumpul dalam satu wadah, yakni dalam perkuliahan ini di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Al-Amin, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan, dari zaman kita tidak tahu kepada siapa kita bertuhan dan bernabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama akhir dengan kitabnya, yakni kitab Al-Quran, dengan agamanya agama Islam, yang mana beliau juga diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, terutama bagi kita sebagai manusia, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi alam semesta. Baiklah, kita langsung saja memasuki kepada materinya. Sebagai umat Islam, tentunya kita tidak akan pernah lupa dan akan selalu ingat pada saat kita memasuki tanggal 12 Rabiul Awal, atau 12 kalau kita menyebutnya di sini adalah bulan Maulid, yakni tanggal 12 bulan Maulid, yakni tanggal bersejarah bagi umat Islam, di mana pada tanggal tersebut terlahir manusia agung sebagai nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka kita tidak heran ketika menemui berbagai macam perayaan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga bergembira atas terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah ilahi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa fi dzalika falyawfirahu huwa khairum mimma
yajma'un, yang artinya Quran surah Yunus ayat 59, di mana Imam Asy-Syuyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir fi Ma'sur mengungkapkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan lafaz fadlillah memiliki arti karunia Allah sebagai ilmu, sedangkan rahmatnya ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana merujuk pada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala bukan karangan mereka sendiri. Satu contoh sederhana bahwa ketika dalam keluarga hendak ada kelahiran anak atau cucu, maka anggota keluarga disibukkan dengan berbagai persiapan, baik persiapan kesehatan menjelang kelahiran maupun segala pernak-perniknya setelah kelahiran. Semua itu dilakukan dengan penuh sukacita, padahal anak yang dilahirkan belum tentu memiliki reputasi baik pada waktu yang akan datang. Maka sedangkan kelahiran Nabi Muhammad sudah jelas membawa perubahan besar bagi peradaban dunia. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan ayat 107 dalam surat Al-Anbiya di atas, bahwa suatu saat Rasulullah diminta mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik, namun sontak dijawab dengan hadisnya yang maksur, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad berkata, dikatakan, wahai utusan Allah, doakanlah keburukan atas orang-orang musyrik. Lantas Rasulullah bersabda, aku tidak diutus sebagai pelaknat, sesungguhnya aku diutus hanya untuk sebagai rahmat. Masya Allah. Maka Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah manusia biasa sebagaimana manusia lainnya. Kenapa? Karena juga Nabi Muhammad butuh makan, butuh minum, karena juga Nabi Muhammad sebagaimana manusia biasanya, yakni butuh makan, butuh minum, butuh tidur, susah, gembira, senang, marah, dan lain sebagainya, selayaknya kita sebagai manusia biasa. Dan bahkan Nabi Muhammad juga pernah marah hingga melaknat seseorang, akan tetapi sebagai bentuk rahmat atas sekalian alam semesta. Di akhirat kelak, orang yang pernah dia laknat akan mendapatkan doanya, sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad bin Yunus dari Zaidah, yang menceritakan dialog antara Salman al-Huzaifah, yakni, aku benar-benar mengetahui Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Kemudian ia mengatakan, siapapun seorang laki-laki dari umatku yang pernah aku maki dengan sebuah makian dalam marahku, atau aku melaknatnya dengan sebuah laknat, maka sesungguhnya aku hanyalah seorang laki-laki dari cucu Adam. Aku bisa marah sebagaimana mereka marah, dan sesungguhnya aku hanya Allah utus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Kemudian aku menjadikan laknat tersebut sebagai doa atasnya pada hari kiamat. Dalam kitabnya Asy-Syifa bin Ta'rifi Hukukil Mustafa, menurutnya seluruh perangai dan sifatnya merupakan rahmat untuk semesta alam, yang dimaksud meliputi jin dan manusia, baik mereka yang beriman, munafik, bahkan mereka yang kafir. Bagi mereka yang beriman, rahmatnya berupa hidayah atau petunjuk,
Dan bagi mereka yang munafik, rahmatnya berupa keamanan dari diperangi di masa awal-awal dakwah Islam disebarkan. Sedangkan bagi mereka yang kafir, rahmatnya berupa penundaan siksa yang beriman dan orang-orang kafir. Penundaan siksa atau orang kafir selama di dunia lebih disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan karena siksa yang telah diterima oleh umat-umatnya yang menganggap Nabi Muhammad sebagai pembohong. Ulama kontemporer ternama yakni Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah juga menjelaskan rahmat yang disematkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni rahmat ini tetap ada baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Salah satu bentuk rahmatnya adalah ketika umatnya bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan, dalam Imam Muslim meriwayatkan bersolawat kepadanya 10 kali. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa merayakan kelahiran Nabi Muhammad adalah ekspresi kegembiraan umat Islam karena diutusnya Nabi sebagai rahmat atas semesta alam. Harapannya juga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dapat meneladani kebaikan-kebaikan Nabi, meskipun juga kita tidak bisa sama persis atas semua kebaikan, semua kelakuan, semua perbuatan yang pernah dikerjakan, yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad selama hidupnya. Hendaknya kita berusaha untuk bisa meneladani kehidupan, meneladani bagaimana cara berkehidupan Nabi kita, utusan Allah di akhir zaman. Dan kita juga sebagai umatnya Nabi Muhammad, semoga kelak kita atas dasar kita meneladani perilakunya, meneladani semua sifat-sifatnya, kita bisa dikumpulkan bersama beliau, bersama Nabi Muhammad kelak ila yaumil akhirah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dosen atas segala kekeliruan, atas segala kekhilafan, atas segala kekurangan. Saya Hafizul Antidharma memohon maaf yang tiada batasnya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.